Hai semuanya, selamat datang di kelas ekonomi. Di sini kita akan membahas topik menarik seputar finansial. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Mindset orang kaya itu hanya fokus pada tujuannya untuk terus menambah kekayaannya, mereka hanya bekerja keras, terus belajar dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Orang kaya sangat menghargai waktu mereka bisa menguasai waktu, karena semakin kita tua semakin sedikit waktu yang kita punyai. Waktu itu sumber daya yang paling berharga yang kita punya. Mereka yang bisa menguasai waktu akan bisa menguasai uang. Sangat sulit untuk membangun kekayaan sendirian, orang kaya adalah pemilik bisnis yang memanfaatkan waktu, modal dan keahlian orang lain. Kita harus menghargai waktu, kita butuh waktu untuk membangun pengalaman karir, butuh waktu belajar cara memulai bisnis pertama. Dan butuh waktu untuk memanfaatkan kekuatan pasar saham untuk meningkatkan kekayaan. Begitu kamu mengerti cara memanfaatkan waktu, baik waktumu sendiri maupun waktu orang lain, membangun kekayaan akan lebih mudah. Orang kaya mampu melindungi uang dari pengeluaran yang berlebihan. Seberapapun banyak uang yang kita hasilkan kalau tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, sangat sulit untuk menjadi kaya. Semakin kamu berhati-hati dengan uang, semakin keadaan keuanganmu semakin baik. Orang kaya tidak suka menyimpan uangnya di bank. Menyimpan uang bukan jalan menuju kaya. Orang kaya lebih suka untuk membeli properti atau investasi saham. Dan berusaha memaksimalkan sebanyak-banyaknya untuk diinvestasikan. Orang kaya itu tidak suka memperlihatkan kekayaannya, mereka lebih suka hidup sederhana dan tidak berlebihan. Kebiasaan orang kaya, 1. Bangun lebih pagi, 2. Rajin olahraga karena orang yang olahraga menjadi sehat badannya, pikirannya fresh dan bisa menjalani aktivitas lebih maksimal. 3. Tidak menunda waktu. 4. Tidak iri dengan keberhasilan orang lain, mereka mempunyai sudut pandang yang positif. 5. Mencerdaskan diri mereka selalu menambah ilmu dan keahlian mereka, alasan selalu kehabisan uang. 1. Boros. Berapa banyak pendapatanmu kalau tidak hemat uangmu akan selalu habis. 2. Tidak punya perencanaan. Keuangan, untuk keluar dari kesulitan ekonomi kamu harus mempunyai perencanaan keuangan yang rinci untuk masa depan kamu, harus membuat dan teguh pada tujuan-tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis. Buatlah rencana berapa banyak yang ingin dituju dan diinvestasikan, buatlah tujuan yang jelas dan detail. 3. Lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. 4. Dihabiskan untuk tempat tinggal dan daripada uang dihabiskan untuk hunian yang mewah lebih baik diinvestasikan. 5. Tidak punya dana darurat untuk melindungi diri dari situasi keuangan yang tidak terduga. 6. Hanya punya satu sumber pendapatan. 7. Tidak punya anggaran keuangan, kemana kamu menghabiskan uangmu. 8. Menunggu keajaiban datang. Berharap ada orang yang datang untuk mengungkapkan cara menghasilkan uang kepada mereka. Bagaimana cara mulai bisnis? Untuk memulai bisnis tidak harus punya modal skill dan produknya. Tapi carilah siapa orang yang punya yang bisa Anda ajak kerja sama. Bisnis besar itu bukan modalnya yang utama. Bisnis itu yang pertama dibangun adalah customer base atau pelanggan tetap dan yang kedua distribusi base atau jalur distribusi. Ada 7 step untuk memulai bisnis. 1. Keberanian untuk memulai. 2. Memanfaatkan teknologi atau media. 3. Menguasai produknya. 4. Bangunlah jalur distribusi. 5. Supplier base atau supplier tetap. 6. Customer base atau konsumen tetap. Setelah bisnis Anda sudah lancar dan permintaan sudah lancar, dari situlah hasil keuntungannya baru Anda bangun tempatnya. Setelah sampai di step tempat ini baru Anda layak untuk dapat bermodalan dari bank untuk mengembangkan usaha Anda lebih besar lagi. Cara menjadi orang kaya, jangan bekerja ke perusahaan atau pabrik kalau kamu ingin jadi orang kaya. Coba hitung berapa gajimu kalau dihitung selama 10 tahun. Jika gaji 3 juta kali 10 tahun. Hasilnya hanya sekitar 300 juta. Itu pun kalau ditabung terus dan tidak butuh apa-apa. Jangan pernah dengerin orang yang hidupnya tidak mau kamu tiru. Skill yang bisa membuatmu kaya yaitu 1. Skill penjualan atau sales marketing. 2. Membuat produk atau jasa. 3. Menjadi seorang leadership atau pemimpin perusahaan. Kalau kamu ingin kaya, carilah masalah lalu temukan solusinya dan jadikan bisnis.
Seperti Bapak Menteri Han Nadiem yang menemukan Gojek yang membantu banyak orang mempercepat dan mempermudah orang bertransportasi, membangun kekayaan bukan seberapa banyaknya pendapatan tapi seberapa pandai kamu mengelola keuanganmu. Kebiasaan orang kaya itu terus belajar setiap bulan menyisihkan uang untuk membeli buku. Setelah membaca buku kamu harus mempraktekkan apa yang ada di buku itu. Selanjutnya kamu juga harus mengajari orang lain dari pelajaran apa yang kamu dapat dari buku itu. Dengan begitu pemahaman kamu pasti akan meningkat, jangan tergantung pada gaji. Kamu harus mencari penghasilan tambahan. Kalau bisa di bidang penjualan. Karena di bidang sales marketing itu menantang. Dan merupakan skill penting yang harus dipelajari dalam hidup. Banyak orang-orang sukses di dunia merupakan penjual yang ulung. Mereka mampu untuk menjual mimpi, menjual ide dan menjual visi. Apabila kamu belajar caranya menjual, kamu akan memiliki kemampuan dan intuisi untuk tahu apa yang laku dan tidak. Apa yang mungkin sukses dan tidak. Ketika kamu miskin, jangan habiskan waktumu di rumah. Habiskan waktumu di luar. Namun ketika kamu kaya, lakukan sebaliknya, jalan menuju kekayaan dimulai dari pengeluaran uang, pengelolaan uang yang baik. Perbedaan bisnis dengan pedagang, satu bisnis fokus membangun sistem. Pada akhirnya sistem inilah yang kemudian akan berjalan secara otomatis dan memberikan keuntungan yang sangat luar biasa. Dua bisnis fokus untuk membangun jaringan-jaringan distribusi. Jaringan pemasaran produk. Membangun kemitraan yang strategis dengan mitra bisnis mereka dan hubungan dengan konsumen dan kolega mereka. 3. Bisnis membedakan uang pribadi dengan uang bisnis dan ketika mendapatkan keuntungan mereka untuk mengembangkan bisnisnya dan investasi. 4. Bisnis lebih ke menjaga kualitas produknya atau quality control dan kepuasan konsumen. 5. Bisnis terus meningkatkan transformasi dan inovasi yang terus meningkat dengan terus belajar. Rahasia miliarder, mereka tidak mengejar status. Yang mereka kejar murni kekayaan, menciptakan uang adalah keahlian. Jika mereka suatu saat kekayaan hilang akan mudah kembali mendapatkannya. Karena mereka terus meningkatkan keahliannya dan pelajaran-pelajaran mendapatkan kekayaan, mereka tahu banget tidak bisa menggunakan waktunya sendiri untuk membangun kekayaan tapi mereka memanfaatkan orang yang sebanyak-banyaknya untuk membangun kekayaannya. Mereka juga tahu persis orang yang mempunyai sesuatu yang istimewa. Yang kemampuannya itu bisa mengalahkan ribuan orang lainnya. Mereka tahu apa saja yang bisa membuat inputnya kecil tapi outputnya besar. Orang kaya itu sangat tahu sama dirinya. Karena setiap manusia mempunyai kelebihannya sendiri, fokus di hal-hal yang kamu kuat itu menjadikan kamu lebih maju daripada mengimprove dari kelemahan kalian. Mereka mempunyai jaringan dengan orang-orang yang lebih kaya dari mereka. Kalau kamu bukan orang yang jago bisnis, jadilah orang yang jago masuk ke dalam ruangan-ruangan orang yang jago bisnis. Dan tiru cara mereka, mereka sangat menjaga waktu. Hal yang sangat terbatas di dunia ini hanya waktu. Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Apa yang mau diciptakan? Apa nilai yang akan ditingkatkan? Apa bisnis yang mau bikin? Apa investasi yang mau dibikin? Mereka tahu apa yang inputnya sedikit tapi outputnya besar. Mereka mempunyai power karena daya pikirnya. Pengetahuan yang membuat mereka mempunyai power yang besar. Mereka dengan pengetahuannya bisa membuat sesuatu yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Tidak ada yang biasa menyelamatkan kita, kecuali diri kita sendiri. Tidak ada orang yang akan mengajari kita rahasia untuk menjadi kaya. Kamu harus keluar dari zona nyamanmu. Bekerja keras dan mengambil resiko. Kamu harus belajar keras suatu keterampilan. Kita bisa menarik kekayaan dari imajinasi kita sendiri. Di dunia saat ini kamu tidak perlu orang lain untuk membantumu menjadi sukses. Kesempatan dan keterampilan bisa kamu kembangkan sendiri, jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Jika satu pecah masih ada yang lain yang lebih banyak yang masih bagus. Maksudnya banyak sumber pendapatan akan membuatmu aman. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, maka carilah sumber pendapatan sebanyak-banyaknya. Semakin cepat kamu untuk mencapai tujuanmu. Dengan cara tidak mengandalkan hanya satu sumber pendapatan saja. Bukan orang yang paling kuat dan orang yang paling pintar yang akan menjadi pemenang.
tapi orang yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Perubahan teknologi, perubahan gaya hidup dan lingkungan akan terus berubah ketika kamu memulai bisnis. Kamu sebenarnya bukan siapa-siapa. Anda tidak memiliki modal. Anda tidak memiliki jaringan. Tidak memiliki pengetahuan. Tidak memiliki pengalaman. Ini adalah tantangan yang sesungguhnya. Yang penting saat itu adalah kita harus mencoba. Terus mencoba dan belajar. Walaupun banyak kesalahan yang dibuat. Itu nggak masalah. Itu adalah proses pembelajaran. Belajarlah dari kelas kesalahan. Apa penyebab kegagalan dan jangan sampai terulang lagi kesalahan yang akan datang. Sukses adalah seberapa banyak yang bisa kamu berikan kepada orang sekelilingmu. Dan seberapa banyak kamu bisa menjadi orang baik. Mental pengusaha. 1. Kalau ingin jadi pebisnis harus bisa jualan. 2. Harus punya target. 3. Tidak kenal waktu dan tidak kenal lelah. 4. Leadership itu merubah karakter tim. Bagaimana melayani orang dengan hati. Bukan hanya mengejar target tapi mengupgrade finansial juga karakternya. 5. Juga selalu mengupgrade dengan membaca buku tentang leadership dan buku tentang cara jualan dan terus berlatih jualan. 6. Saat memulai bisnis harus sudah siap sakit-sakitan. Walaupun modal nekat tetap harus jalan terus. 8. Mulailah bisnis dari modal seadanya. 9. Harus tetap semangat apapun keadaannya. 10. Kalau ada ide langsung ditulis biar tidak lupa dan pelajari terus ide-ide tersebut. 11. Strategi jemput bola bukan menunggu bola. Ini bisa membuat sukses. 12. Tetap yakin pada diri sendiri. 13. Jadilah pembisnis bukan menjadi pedagang. Dengan membangun sistem. Dan bagaimana strategi pemasarannya. Dan sistem kantornya bagaimana. Hal-hal yang menghasilkan income terus-menerus. 1. Uang bekerja untuk kita. Bukan kita bekerja untuk uang. Dengan memiliki passive income. Dengan cara simpanlah uang untuk membeli aset. Sehingga asetlah yang menghasilkan uang untuk kita. Mulailah investasi dengan membeli aset. 2. Selalu meningkatkan kualitas dirimu. Tidak mungkin orang-orang sukses bisa terus maju dan bisa mempertahankan kekayaannya kalau mereka tidak terus belajar dan meningkatkan kualitas dirinya. 3. Ciptakanlah sistem. Jangan bekerja dari bagian sebuah sistem, tapi bangunlah sistem sebanyak-banyaknya. 4. Berkaryalah, tidak hanya bekerja. Dengan berkarya kamu akan mendapat penghasilan terus-menerus. Seperti membuat buku, membuat aplikasi, membuat YouTube dan lain-lain. Sekali membuatnya tapi hasilnya akan mengalir terus-menerus. Saya ingin membuat YouTube untuk memotivasi anak-anak Indonesia. Supaya banyak yang punya keinginan menjadi pengusaha. Setelah sukses di Indonesia, mereka nanti diharapkan perbesar atau mengembangkan usahanya ke luar negeri. Di seluruh dunia. Setelah munculnya pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia, cara mulai usaha dari nol, kalau mau buka usaha. Cuma kebanyakan konsep. Tapi tidak ada aksi sama sekali. Sampai kapanpun ya akan jadi angan-angan saja. 1. Segera take action. 2. Buat planning. 3. Tentukan target-target. 4. Belajar dari kesalahan. Jangan sampai terulang lagi. 5. Modal bukan yang utama. 6. Belajar terus dan terus perbaiki. 7. Bikinlah kesan murah tapi hasilnya bagus. Paling utama adalah tekad. Kita banyak modal pun kalau tidak punya tekad, ya tidak akan jalan. Planning jangan banyak-banyak. Jadi lebih banyak aksinya aja daripada konsepnya. Cobalah eksekusi baru, di situ nanti bakal ketemu. Soalnya nanti di tengah jalan kita akan menemui persoalan. Ketika menemui banyak masalah jangan dihindari masalahnya. Tiap ada masalah diatasi. Nanti kita akan ada masalah lain lagi. Atasi lagi. Dengan begitu kita secara mental kita akan semakin bagus. Dan kemampuan kita akan semakin terbangun di situ. Kita fokus aja pada kinerja dan kualitas kita. Jangan menjatuhkan usaha orang lain, pertama kali harus punya tekad dan mentalnya ditata dulu. Baru take action, baru mulai beli alat-alat yang utama yang perlu dibeli, punya alat apapun dan punya duit sebanyak apapun. Tidak punya tekad untuk bikin usaha.
Nggak akan jalan, tidak perlu kita melihat usaha yang sudah besar-besar. Untuk memulai belilah alat-alat yang paling sederhana dulu. Dan alat-alat utamanya dulu, nggak usah tiru beli alat-alat yang usaha-usaha besar punyai, jangan mikir hal-hal besar-besar dulu. Mulailah dari yang kecil-kecil dulu. Nanti pasti sampai ke yang besarnya. Mulailah dengan nyoba pasar dulu. Kalau udah ketemu pasarnya, baru nyicil beli alatnya. Dari keuntungan tersebut, pertama adalah niat dan tekad yang kuat. Jangan banyak konsep tapi banyaklah eksekusi. Teruslah belajar, jangan muluk-muluk membayangkan yang besar-besar dulu. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Secara bertahap akan sampai ke hal yang besar. Dan secara keuangan. Jangan campur keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Ketika kita dapat hasil usaha diputar lagi untuk usaha lain, catat keuangan. Orderan, harga barang dari situ akan kelihatan progres kita sudah sampai mana. Jangan dicampur uang usaha dengan uang pribadi, usaha yang menghasilkan uang terus-menerus dalam waktu jangka panjang. 1. Toko online reseller atau dropship. 2. Membuat konten YouTube konsisten. 3. Investasi jangka panjang. 4. Kerja online freelancer dan lain-lain. Terus kerja keras, terus belajar keras. Jangan mengejar uang. Kalau uang dikejar akan lari. Uang akan datang kepada orang-orang yang tahu betul tentang uang. Orang yang tahu uang walaupun uangnya sekarang dihilangkan semua. Dalam waktu beberapa tahun akan kembali lagi. Sekarang fokus pada hal-hal yang bisa menjadi sumber-sumber uang. Gali sumbernya sebanyak-banyaknya. Yang bisa uang mengalir kepadamu secara terus, seperti YouTube, investasi, freelance, website, buku, toko online, membangun sistem jaringan, membuat YouTube sebagai catatan menuju ke arah kesuksesanmu. Ini gunanya berlipat, 1. Untuk catatan menuju sukses, 2. Menghasilkan uang, 3. Bermanfaat untuk orang lain, buat YouTube. Teksnya ditaruh di website suatu saat tulisannya bisa dibuat buku. Segera membuat buku catatan cara bisnis, buku catatan membuat YouTube, buku catatan investasi, buku catatan toko online, buku catatan freelance, buku catatan planning, buku catatan website, programming dan coding, cara meraih sukses, target 5T dalam 10 tahun dan hotel di Solo, Surabaya dan Jakarta. Tulis semua ide yang sewaktu-waktu muncul. Karena selalu berubah-ubah kalau tidak ditulis, tulis target yang dituju. Tulis semua perencanaan atau planning. Untuk mencapai tujuan. Tulis hal-hal yang bisa menghambat atau kemungkinan gagal. Dan cara mengatasinya. Dan tulis hal-hal yang harus dilakukan, harus dibaca setiap hari dari awal sampai akhir, berdiri di tengah arus uang. Uang seperti arus yang terus berputar. Gak pernah diam. Selalu bergerak dari tangan orang satu ke orang lainnya, kamu cari celahnya dan berdiri di tengahnya arus uang tersebut, gak ada orang yang peduli pada dirimu. Kecuali dirimu sendiri. Gak ada seorang pun di dunia ini yang senang melihatmu sukses. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Fokus pada peningkatan mindset, keahlian dan kemampuanmu. Terus belajar gak merasa lebih pintar dari orang lain. Pelajari apa saja yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk dan sebagainya. Pelajari satu-satu, pelajari perusahaan-perusahaan terbesar di dunia, 1. Finance dan investment, 2. Teknologi media dan telekomunikasi, 3. Home estate, 4. Manufaktur, terus pelajari. 4. Billionaire rich dari industri apa saja. Cara-cara mendapatkan uang dari segi manapun, motivasi tidak berguna kalau tidak ada tindakan disiplin. Pelajari dan lakukan apapun yang membuatmu melangkah untuk mendekat ke arah tujuan, orang yang bisa memanfaatkan waktu orang. Memanfaatkan uang orang. Memanfaatkan media. Dan memanfaatkan coding atau programming. Akan menguasai dunia. Tiga kunci kesuksesan yaitu yakin, sabar, dan tidak terikat. Bukan kesuksesan yang penting tapi bagaimana kerja kerasmu sekarang. Untuk mendekat ke cita-citamu, butuh 10M sekarang untuk mencapai 5T untuk 10 tahun kemudian. Jika diinvestasikan ke saham, untuk mendapatkan 1M dalam setahun.
butuh 1 M sebulan. Tapi kalau dijabarkan selama 10 tahun, kemasukan jalan terus cuma butuh setengahnya atau 500 juta. Jadi bagaimana cara mendapatkan 500 juta per bulan? Sama dengan 20 juta per hari, kadang perlu berpura-pura jadi orang gila untuk mencapai tujuan. Seperti Intel TNI memata-matai markas musuh. Sahabat kelas ekonomi, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.